Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di toko buku. Sebenarnya saya cari buku tentang tes psikologi karena persiapan untuk asesmen. Dan karena tidak ketemu, saya ketemu buku ini, buku SD. Tapi nanti seperti apa isinya nanti akan saya perlihatkan. Kayaknya menarik ya. Adalah buku kurikulum 13, penulisnya adalah Santi Yulianawati SPD. Judulnya evaluasi ulangan umum lengkap untuk semester ganjil dan genap, dilengkapi soal PR SD. Wow, kelas 5 ya, bidang studi PPKN, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial, penjas orkes, seni budaya, dan prakarya. Tadi saya sempat baca-baca buku ini, dan ini halaman 84. Ini pelajaran tentang penjas dan orkes kelas 5, waktunya 90 menit. Oke. Saya tidak tahu apa karena waktu saya SD dulu belum pernah ketemu soal-soal begini, bahkan di SMP hingga SMA saya tidak pernah dapat soal-soal seperti ini, bahkan di bangku kuliah juga tidak pernah sampai sekarang. Tapi di buku ini lihatlah beberapa soal ya. Dia bahas tentang ini penjas dan orkes, tapi isinya itu membahas tentang berikut tanda-tanda, ya ini ya, tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki ketika masuk puber, yaitu tumbuh jakun di sekitar leher, kumis. D, terjadi menstruasi yang pertama. Nah, ini bahasa-bahasa seperti menstruasi yang pertama ini bahasa yang bagaimana ya. Kemudian yang kedua, menstruasi pertama pada anak perempuan biasanya terjadi pada pilihan ganda. Kemudian alat reproduksi berfungsi untuk, jadi ini membahas tentang hal-hal yang apakah layak ya anak-anak SD sudah mendapat mata pelajaran seperti ini. Kemudian kematangan alat reproduksi perempuan ditandai dengan tumbuhnya jakut, tumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar bibir, menstruasi pertama, rambut kepala mulai rontok. Masih biasa ya, tapi ada beberapa pertanyaan yang pilihan jawaban yang kayaknya seperti bagaimana ya. Kemudian salah satu cara menjaga kebersihan alat reproduksi memang sudah harus dipelajari ya, yaitu menyemprotkan minyak wangi ke badan, mengganti celana dalam, memakai bedak bagi perempuan, cukup mandi atau Nah, soal berikutnya ini, alat kelamin laki-laki dinamakan testis, sperma, vagina, ovarium. Astaga. Alat kelamin perempuan dinamakan testis, sperma, vagina. Memang harus begini ya soal-soalnya. Alat kelamin laki-laki mengeluarkan testis, ovarium, sperma, tuba falopi. Kemudian sperma yang terbentuk keluar dari testis melalui pembuluh yang disebut, memang harus ya. Ini terlalu gamblang, terlalu vulgar atau terlalu bagaimana, atau memang seperti ini ya. Di anak-anak SD perlu belajar yang begini ya. Proses keluaran sel telur dari indung telur, uretus, ovulasi, ovarium height. Kita lewat ya. Ini penjas, pendidikan jasmani, dan orkes ya, mata pelajaran. Perilaku berikut termasuk dalam perbuatan pelecehan seksual: mencolek-colek tubuh lawan jenis, nonton film dewasa, meraba organ seksual lain, memegang dengan sengaja organ seksual lain.
Emang begini ya. Terus korban pelecehan seksual biasanya mengalami bahagia, senang. Berikut kegiatan bagian-bagian alat reproduksi wanita: vagina, tuba. Bila kita melakukan hubungan seksual, maka akan terjadi, emang harus begini ya? Uterus ovulasi, terjadi kehamilan. Akibat dari pergaulan bebas, mendapatkan teman banyak, mengikuti menimbulkan melatih diri untuk astaga. Hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjadi pelecehan seksual: nonton film porno, baca majalah orang dewasa, berpenampilan sewajarnya, bergaul dengan orang dewasa. Oke. Soal-soal yang bikin saya heran, karena jujur saja selama hidup saya belum pernah ketemu buku kelas 5 SD yang membahas begitu vulgar, kata-katanya begitu sangat transparan. Apakah memang kurikulum kita sudah mendidik anak kelas 5 SD untuk membahas film porno, vagina, ya maaf ya, testis dan lain-lain? Karena setahu saya ini sesuatu yang mungkin belum waktunya untuk dibahas hal-hal seperti ini. Tetapi di buku ini ya ini sudah dibahas dan ternyata dijual bebas di toko-toko dan anak-anak bisa mempelajarinya. Jadi sekedar pengetahuan mungkin ya, tapi perlu bimbingan orang tua, guru. Tapi kalau dijual bebas kan anak-anak bisa beli sendiri, kemudian dia belajar, dan apakah ada nilai positifnya? Karena ya tidak tahu, mungkin bagaimana kalau mereka mencoba gitu setelah membaca buku ini untuk mungkin membuktikan atau merasakan apa yang tertera dalam buku ya, kurang tahu juga. Tapi terus terang saja saya termasuk yang paling baru tahu hal seperti ini ada di buku kelas 5 SD dan dijual bebas. Nah, tapi kita berharap harusnya ini dievaluasi ya, atau mungkin di sekolah-sekolah coba, atau di dinas pendidikan atau Kementerian Agama coba melihat ini, mengevaluasi apakah ini layak ada materi seperti ini di buku kelas 5 SD, apakah layak itu dipelajari oleh siswa, dan apakah itu berdampak positif bagi kehidupan mereka, dan apakah keluarga mereka menerima kalau siswanya, anak-anaknya diberikan materi-materi belajar seperti ini di usia sangat dini. Buku ini sebenarnya banyak sekali buku-buku yang sebenarnya lebih bermanfaat. Ada kamus bahasa Inggris, kemudian ada buku-buku agama ya, Al-Munawwir, buku-buku kamus bahasa Arab Indonesia, kemudian banyak buku-buku IPS, biologi, matematika yang ya mungkin ini lebih layak dipelajari ya, ketimbang misalnya membaca buku-buku seperti tadi yang isinya menurut saya sangat porno ya, sangat porno. Terlepas dari tujuannya adalah untuk memberikan materi pendidikan, tetapi itu sesuatu yang sangat porno dan itu berbahaya sebenarnya. Kalau menurut saya itu sangat berbahaya bagi pertumbuhan anak itu, karena dia sudah disusupi oleh pikiran-pikiran yang tidak bagus ya. Nanti kalau mereka membaca secara terus-menerus, itu akan mereka berpikir itu sesuatu yang sudah terbiasa, dan terbentuk dalam benak mereka, pikiran mereka, watak mereka, mungkin karakter mereka. Sekali lagi pada para guru, para ustadz, terutama dinas pendidikan, Kementerian Agama, coba diseleksi juga, dilihat juga buku-buku yang beredar di masyarakat, di toko-toko, mana yang layak dipelajari oleh siswa. Dan orang tua juga tolong awasi buku-buku yang dibaca oleh anak. Siapa tahu ada buku-buku yang belum sesuai umur anak tersebut untuk mereka pelajari. Dengan alasan apapun, masalah seksual, masalah kelamin gitu, itu kayaknya belum layak dipelajari oleh siswa kelas 5 SD. Terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.